Selamat sore, Bapak. Saya sebagai wartawan ingin minta waktu untuk mewawancara Bapak sebagai Kepala Suku Abun di Kabupaten Tambrauw. Nah, izin Bapak sebelum menjadi Kepala Suku, apa latar belakang Bapak? Boleh kami bisa dapat informasinya? Sebelum saya masyarakat berjasa sebagai Kepala Suku, saya politisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan yang saya berjuang dari PDI Perjuangan, dari saya berjuang waktu Megawati belum jadi wakil presiden. Saya gabung di Jakarta pada tahun 98, jadi pembantaian di Jalan Diponegoro. Saya juga ikut waktu di pembantaian di Diponegoro. Kemudian PDIP pindah di sekretariat di kooperasi di Cililitan, terminal Cililitan. Saya juga pernah ke sana untuk minta biaya tiket untuk sana kapal barang pulang ke Sorong. Dan setelah itu saya ikut kongres PDI Suryadi dengan Megawati, itu saya ikut kongres PDI di Bali tahun 98. Dan saya berangkat dari Jakarta ke Surabaya di posko Pandegiling dengan Insinyur Sucipto. Berangkat dengan Insinyur Sucipto dari Pandegiling ke Bali dan ikut kongres menyatakan PDI Perjuangan yang pakai moncong putih. Dan saya ini kelompok yang demo di pinggir jalan, kelompok simpatisan, sampai Megawati terpilih menjadi ketua umum dan dikembalikan untuk jadi saksi di PDIP, sekaligus saya ketua PAC yang untuk salah satu ketua PPD untuk memimpin pemilu di distrik Kecamatan Salsapor dan menangkan PDIP mayoritas dari Kabupaten itu dan kalahkan Golkar di 15 distrik. Dan itu perjuangan dari politisi PDIP. Setelah dari politisi PDIP, saya masuk di anggota MRP Provinsi Papua Barat periode 2017-2023. Dan hari ini jabatan saya selesai, saya kembali sebagai Kepala Suku. Aktivitas saya sebagai Kepala Suku dan masyarakat. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini menurut Bapak sebagai Kepala Suku Abun, bagaimana tanggapan Bapak dengan Pilkada Gubernur Papua Barat Daya? Kami mohon pendapat dari Bapak. Ya, Pilkada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi yang ketiga. Provinsi yang ketiga di tanah Papua. Sebelum provinsi yang ketiga, bukan provinsi ketiga, provinsi yang ke-6 ya. Provinsi ke-2 itu Papua Barat. Dan saya itu ada di dalam tim 315 yang menghadap Megawati di Istana Negara untuk hadirnya Provinsi Papua Barat. Setelah itu baru beberapa provinsi yang masuk, salah satu 6 provinsi di Papua termasuk Papua Barat Daya. Dan Papua Barat Daya ini orang-orang intelektual dari Sorong ini yang memekarkan Provinsi Papua Barat. Dan mereka juga memekarkan Provinsi Papua Barat Daya. Khususnya yang memekarkan ini notabene-nya adalah orang Maibra, orang Aymar. Mereka yang memekarkan Provinsi Papua Barat dan juga memekarkan Papua Barat Daya. Dan Provinsi Papua Barat Daya ini sementara sekarang kandidat-kandidat yang saya tahu namanya, yaitu satu Lambertus Jitmau, mantan wali kota Sorong. Bernard Sagrim, mantan Bupati Maibrat. Elisa Kambu, Bupati Asmat, masih aktif. Gabriel Asem, mantan Bupati Tambrauw. Dan yang lain yang saya tidak sebut. Kemudian Ulesimus Wayanggau, mantan Pangdam 18 Kasuari di Manokwari. Dan mereka ini yang punya Papua terbaik yang besok bertarung di Sorong. Dan mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ada. Nomor satu punya kelebihan karena dia itu orang Aymar. Dia itu membangun kota Sorong dan dia bangun Aramoy
Dan dia kasih hidup orang Moy itu sampai yang mati dia kasih hidup lagi untuk bangkit dan suruh jalan. Salah satunya adalah bandara DADO di Sorong dan patung Edward Osok berdiri di bandara. Patung Edward Osok itu artinya bahwa orang Moy yang sudah meninggal tapi dia bangkit. Dia kasih bangkit untuk suruh berdiri lagi kembali. Itu kelebihan dari mantan wali kota yang sekarang calon gubernur. Nah, yang kedua adalah Bernard Sagrim. Bernard Sagrim itu seorang bupati yang ganteng dan dia percaya diri. Nah, yang ketiga Gabriel Asem. Gabriel Asem bupati Kabupaten Tamrau mantan bupati Kabupaten Tamrau menghadirkan Tamrau menjadi kabupaten konservasi. Dan Semus Wayangkau adalah mantan Pangdam dari orang Papua yang pertama mantan Pangdam pimpin provinsi baru di Papua Barat Daya, Papua Barat. Dan waktu dia jadi Pangdam dia berhasil untuk memperjuangkan orang Papua yang jadi TNI, perwira maupun tamtama dan semuanya 3.800 waktu masa jabatannya dia. Jadi termasuk dia sukses di dia punya bidangnya. Dan khususnya orang Maibrat itu mereka punya SDM-nya sudah siap dan mereka punya persatuan yang sudah siap. Dan mereka itu tinggal di gunung. Kalau di atas gunung menurut hukum malam itu kan batu di atas gunung dia berguling dari gunung ke bawah, bukan dari bawah ke gunung. Air itu mengalir di gunung ke bawah. Mereka berprinsip bahwa mereka di atas gunung. Nah ini Bapak mau tanya, kan kita tahu bahwa Papua itu kan daerah khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana pandangan Bapak sebagai Ketua Suku Abun tentang pilkada, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota dengan undang-undang otonomi khusus? Benar sekali, kita berterima kasih kepada negara Indonesia karena negara ini memberikan kekhususan bagi provinsi di Indonesia yang 38 provinsi atau lebih. Ini negara ini hanya memberikan otonomisasi khusus bagi provinsi-provinsi tertentu. Dan DKI Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Nangro Darussalam, dan Papua. Nah, kekhususan ini provinsi lain juga ingin memiliki itu, tetapi kekhususannya hanya diberikan untuk 4 provinsi di Indonesia. Maka kita yang mendapat kekhususan ini, kita bersyukur dan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Kami di Papua menerima kekhususan ini pada tahun 2001. Kekhususan ini diberikan kepada 3 provinsi lain sudah sejak negara ini berdiri. Sedangkan kami di Papua, kekhususan ini kami baru terima tahun 2001. Dan tahun 2001 terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Nah, maka kekhususan ini mengatur juga tentang pilkada sesuai dengan tuntutan rakyat. Dan terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang dimaksud dengan OAP adalah orang asli Papua yang berasal dari ras Melanesia, yang kulit hitam dan rambut keriting tetapi dari ras Melanesia yang berada di Papua, warga negara Republik Indonesia yang berada di Papua. Nah, dia menghendaki bahwa yang mencalonkan gubernur diri sebagai gubernur dan wakil gubernur itu orang asli Papua berasal dari ras Melanesia yang dibuktikan dengan asal usul mama dan bapak, dan dibuktikan juga dengan bahasa daerah bahwa dia yang bersangkutan itu akan diverifikasi oleh anggota MRP.
Dan verifikasi itu yang membuktikan bahwa yang bersangkutan orang asli Papua atau bukan. Dan dia verifikasi ke tempat kelahirannya. Nah, supaya di masyarakat setempat selain lembaga khusus itu, dia lembaga kultur itu juga masyarakat setempat itu juga mengakui bahwa yang bersangkutan dia orang asli Papua. Verifikasinya di sana. Yang kedua adalah tidak bisa suku lain dari daerah lain datang mencalonkan diri, bukannya kekhususan. Kekhususan itu dibuktikan di pengadilan pada keputusan MK nomor 29 tahun 2011 dengan gugatan yang mengalahkan saudara Dr. Kamarudin Yakubu yang sekarang anggota DPR. Jadi, ada pun undang-undang nomor 2 yang perubahan dari undang-undang nomor 21 2001 itu menghendaki satu bukti bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari ras Malaysia atau orang suku-suku lain yang diakui oleh orang asli Papua. Kalimat itu dinyatakan tidak berlaku karena kami orang asli Papua berpatokan kepada keputusan MK tentang gugatan terhadap Kamarudin Yakubu. Gugatan keputusan MK nomor 29 tahun 2011. Itu yang sekarang kami pakai dengan apa itu 6 anggota MPP yang kemarin menghadap presiden di istana. Salah satu dari sini itu adalah kami orang Papua, orang asli Papua jadi gubernur dan wakil gubernur, orang asli Papua jadi bupati dan wakil bupati, jadi wali kota dan wakil wali kota. Buktinya, kasus yang ada di Aceh dan Donggala. Buktinya di Yogyakarta. Jadi kita Papua begitu, tidak bisa untuk dikasih kepala terus pegang ekor. Kalau undang-undang itu dikasih karena kita itu di dalam NKRI, bukan di luar NKRI. Orang asli Papua jadi gubernur orang asli Papua, wakil gubernur orang asli Papua, bupati orang asli Papua, wakil bupati orang asli Papua, wali kota orang asli Papua, wakil wali kota. Tetap di dalam NKRI. Membangun dan merdeka di dalam NKRI, mempertahankan kemerdekaan yang sudah dibangun oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, oleh apa itu 9 panitia PKI yang mendirikan negara ini dengan Pancasila untuk kita semua yang terakomodir dalam 4 pilar kebangsaan. Kenapa harus khawatir untuk kami orang Papua? Kalau rasa kami NKRI kita tidak khawatir karena kami pihak kami sebenarnya Papua ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.